Shalom kakak. Shalom. Oke, pagi ini kita akan apa kak? Ibadah ya, kita akan ibadah. Sudah siap semuanya? Apa yang perlu disiapkan kak kalau ibadah? Siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitab. Sudah siap semuanya ya? Mari kita muji nama Tuhan dari terbit matahari. Tapi sebelumnya, Bu Ika di sini tidak sendiri ya. Bu Ika tidak hanya dengan Kak Fani, tapi juga dengan Mbak Eti ya. Mbak Eti sebagai pengiring musiknya nanti. Oke, kita akan mulai dari terbit matahari. Semua di sini bergembira kak? Bergembira dong pastinya. Bergembira. Tentunya adik-adik yang di rumah juga bergembira. Biarpun kita tidak tatap muka secara langsung ya, kita melalui online, tapi tetap di dalam hati kita harus bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kita akan masuk ke ibadah, tapi kita berdoa dulu ya. Sudah siap semuanya? Dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Fani. Iya. Sebelumnya, mari kita mulai ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali menghadap ke-Hadirat-Mu. Puji syukur terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami, walaupun di rumah kami masing-masing, kami masih bisa mengikuti ibadah minggu dengan lancar. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah minggu, kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Fani. Oke, selanjutnya kita apa Kak? Memuji nama Tuhan lagi dong pastinya. Oh, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. Sudah siap semuanya? Silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, haleluya. Sudah siap semuanya?
Anak-anak, halo, sudah sarapan? Tentu sudah ya. Iya. Kalau nggak sarapan nanti firmannya nggak bisa masuk. Iya. Ya, semuanya harus sudah sarapan, sudah siap sedia. Pasang telinganya, pasang kedua mata yang sudah diberikan Tuhan untuk kita mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ya. Kita akan masuki firman Tuhan. Sekali lagi kita akan muji nama Tuhan, yaitu mari masuk, mari masuk. Siapkan tangannya, kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan senantiasa menuntun kita untuk kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami, kiranya kami bisa memahami, mengerti makna dari firman-Mu, agar setiap langkah kehidupan kami hanya seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Bagi yang pembawa firman, kiranya Engkau berkati apa yang keluar dari mulut si pembawa firman ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya apa Kak? Baca Alkitab. Oke, kita akan baca Alkitab. Monggo Kakak Fani. Firman kali ini diambil dari kitab Kolose 1 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 23. Yang berbunyi demikian. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga
dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Amin. Oke, kita akan masuki renungan, dan renungan pada pagi hari ini Bika akan beri judul Penuh Kasih. Ya, tadi kita membaca di kitab Kolose 1 ayat 7 sampai 23 ya. Kitab Kolose. Kolose itu adalah suatu daerah yang termasuk wilayah Virgia. Bika cerita sedikit ya, ini tentang Kolose itu apa atau bagaimana. Kolose itu adalah suatu wilayah atau daerah yang termasuk wilayah Virgia, provinsi Romawi di Asia Kecil. Sekarang termasuk daerah Turki. Itu cerita sedikit tentang Kolose. Dan di dalam kitab Kolose ini, Paulus mengirimkan surat untuk jemaat Kolose. Sebenarnya anak-anak, jemaat Kolose ini tidak mengenal Paulus. Bagaimana kok bisa tidak mengenal Paulus? Karena jemaat Kolose ini pendetanya, istilahnya imamnya itu adalah namanya Epafras. Nah, namanya Epafras. Epafras ini lalu mengabarkan, menceritakan tentang jemaat Kolose kepada Paulus. Lalu Paulus membuat surat kepada jemaat Kolose bahwa dia sangat senang sekali. Kenapa dia senang ya? Kenapa Paulus senang? Karena ternyata jemaat Kolose ini adalah jemaat yang selalu melakukan kasih. Nah, jadi Epafras ini mengajarkan tentang kasih dari Tuhan ya. Mengajarkan kasih dari Tuhan. Jadi dilakukan oleh jemaat Kolose. Sehingga Paulus ketika mendengar berita tentang jemaat Kolose itu sangat senang. Dia lalu memuji dan mengingatkan kepada jemaat Kolose supaya dia tidak terlena dengan pujian dan selalu ingat bahwa jemaat Kolose harus bertanggung jawab dengan pujian-pujian ini. Dia nggak boleh lagi berbuat yang buruk, berbuat yang jelek, karena sudah ada label jemaat yang penuh dengan kasih. Jadi tidak boleh dia berbuat jahat ya, nanti namanya jadi beda. Nah, seperti itu ya tentang cerita hari ini, bahwa jemaat Kolose ini jemaat yang penuh dengan kasih. Oke, itu singkat dari cerita hari ini. Sekarang penerapannya adalah kalian, kita semua sebagai umat Tuhan yang senantiasa diajarkan kasih, ya kan? Diajarkan kasih di sekolah minggu ya, di sekolah minggu, di khotbah tiap hari Minggu ya kan, kita mendengarkan tiap ibadah, kita mendengarkan tentang kasih, diajarkan tentang kasih dari Tuhan. Apakah kita selalu menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya apa saja Kak kasih itu? Kakak tahu enggak?
Patuh terhadap orang tua. Patuh terhadap orang tua. Sama teman kita nggak boleh bermusuhan ya. Kalau bermain, kalau anak-anak yang masih kecil, bahasanya kecil ya, masih kecil, suka bermain itu kadang ngerebutan, boleh nggak? Nggak boleh ya kak ya, nggak boleh berebutan, mainnya yang mainnya bersama, jadi nanti tercipta apa? Kerukunan. Nah di situ akan timbul yang namanya kasih. Apa ejaannya kasih kak? Coba. K-A-S-I-H. Nah, K-A-S-I-H. Jadi di dalam hati kalian dan perilaku kalian juga harus memiliki kasih. Nah, itu ya untuk cerita ibadah kali ini. Bu Ika tidak hanya bercerita saja hari ini, ya. Bu Ika tidak hanya bercerita, tapi Bu Ika juga memiliki kegiatan untuk kalian. Sudah siap? Jadi sebelum kegiatan itu, Bu Ika pengen kalian menyiapkan yang pertama kertas lipat. Ayo kak, tunjukkan mana kertas lipat punya kakak. Iya, kertas lipat warna-warni ya, supaya cantik ya nanti ya. Yeah. Jadi apa? Nanti dilihat aja. Kertas lipat, lalu tentu apa ini kak? Gunting. Gunting. Selanjutnya apa kak? Ada spidol. Spidol ya, ada spidol. Terus nanti, nanti boleh pakai ada lem ya. Jadi sudah siap semuanya. Kita siap untuk melakukan kegiatan. Oke anak-anak, yang pertama yang kita lakukan adalah permisi kak, tolong kak pegangin duitnya. Jadi kertas lipat ini kita lipat jadi dua seperti ini, ya kan? Seperti ini ya. Tadinya bentuknya persegi atau kotak ya, persegi. Nah, ini dilipat menjadi persegi panjang seperti ini. Kalau sudah, nanti kita lukis dulu bentuknya seperti ini. Pas di tengah-tengah sini ya, Nak ya. Jangan di sini, jangan di pas lipatan yang ini, tapi pas di bagian tengahnya ini. Nah, seperti ini ya. Membuat bentuk melengkung seperti ini. Lengkung bagian atas lalu agak melandai. Nah, kalau sudah kita gunting. Kita gunting sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Akan membentuk apa sayang? Coba dipraktekkan, kalian nanti pasti bisa. Tara, bim salabim. Bentuk apa ini kak? Bentuk hati. Bentuk hati. Hati melambangkan cinta. Ya, seperti ini ya. Sama juga nanti ini untuk kelas balita dan pratama dan juga madya dan remaja. Coba kakak yang madya dan remaja bikin seperti ini juga kak dulu. Sama seperti yang balita tadi, adik-adik madya dan remaja, kita gambar pola, lalu kita gunting sama dengan adik-adik balita yang tadi. Nih, kita gambar dulu ya. Selanjutnya, kita juga gunting sama kayak yang tadi. Mengikuti pola yang sudah kita buat. Sama ya kak ya? Sama ya? Iya. Jadi ya. Sama nih. Nah, sekarang untuk apa yang terjadi Bu Ika setelah kita membuat apa ini bentuk cinta seperti ini. Oke, sekarang untuk anak balita dan pratama. Untuk anak balita dan pratama setelah terbentuk cinta seperti ini, tolong dituliskan ya. Belajar menulis. Nanti
Kalau yang belum bisa minta bantuan orang tua, bisa mama, bisa papa ya. Dituliskan seperti ini. K A S I H. Nah, seperti itu ya untuk balita dan pratama. Sekarang yang untuk madya dan remaja. Nah, untuk adik-adik dari madya dan remaja, kalian bisa ambil alat tulis, lalu ditulis di pojok atas namanya sesuai nama masing-masing. Selanjutnya, di dalam bentuk hati ini, kalian bisa tulis apa aja sih ciri-ciri manusia yang memiliki kasih. Bisa patuh terhadap orang tua, sayang kepada sesama, dan contoh kasih yang lainnya. Kalian tulis semuanya di sini sesuai dengan kasih yang kalian miliki. Iya, sip, begitu. Ya. Mari. Nanti selanjutnya kalau sudah selesai, kalian bisa taruh ini, bisa ditempel di dinding, di meja, ataupun di lemari untuk dijadikan pengingat kalau kita memiliki kasih yang seperti ini. Nanti hal itu bisa jadi pengingat bahwa kita sebagai manusia yang memiliki kasih hendaknya mempertahankan perilaku tersebut dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Kak Fani, betul sekali. Sama dengan juga adik-adik yang balita dan pratama. Tidak hanya berhenti sampai di sini, kalau kalian memiliki kreativitas yang lebih, boleh loh diberi pernak-pernik ya. Ditambahin lagi, dibikin lagi bentuk cinta lalu dibikin panjang gitu. Jadi terlihat indah. Nah, itu boleh. Sesuai dengan kreativitas masing-masing. Setelah itu bisa dibikin hiasan. Seperti yang dikatakan Kak Fani tadi, bisa ditempel di dinding, di meja, di pintu ya, pintu kamar atau mungkin di lemari ya. Ya, itu dia kreativitas atau kegiatan kita hari ini. Puji Tuhan. Sudah ya. Mari sambil kita memegang apa? Ini hasil karya kita. Kita akan muji nama Tuhan ya. Kita akan muji nama Tuhan KASIH. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah membuat kegiatan hari ini, ya kan? Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk persembahan. Kita siapkan apa Kak yang disiapkan untuk persembahan ya Kak? Hati tentu. Lalu apalagi ya? Persembahan tentu, yang sudah kita siapkan tentunya. Yang sudah disediakan Mama tadi ya. Mama atau Papa sudah disediakan di dalam amplop. Masukkan di dalam amplop ya sambil kita memuji nama Tuhan. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil
sudah saatnya kita untuk doa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan buat kami. Firman yang mengajarkan kami tentang kasih. Ajari kami Tuhan senantiasa memiliki kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu menyayangi orang tua, patuh terhadap orang tua, menyayangi saudara, menyayangi teman, maupun makhluk ciptaan Tuhan. Semuanya itu adalah bentuk dari kasih ya Bapa. Kami percayakan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Berkati gereja kami Tuhan, dari aktivitasnya Tuhan, aktivitas gereja kami, kegiatan-kegiatan gereja kami, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kelancaran, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta, para majelis, para diaken, dan juga penatua, dan koster Tuhan, berkati kehidupan mereka di dalam pelayanan mereka, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan memberkati, mengurapi gereja kami ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan dimanapun berada. Berikanlah senantiasa kekuatan kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa senantiasa membimbing dan mendidik kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi pilihan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih sekolah Tuhan, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA. Kiranya Tuhan berkati mereka semua Tuhan, biarpun mereka masih menjalankan pendidikan melalui BDR Tuhan, melalui online, tapi kami percaya Tuhan memberikan kepandaian pada mereka sehingga mereka dapat menggapai apa yang mereka cita-citakan. Tuntun mereka dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam pertumbuhan mereka. Kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia yang saat ini masih berusaha Tuhan untuk melawan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya berkati orang-orang yang berkecimpung di dalam pemberantasan COVID-19 ini Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati Bapak Presiden yang memimpin negara ini, berikanlah kebijaksanaan sehingga dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik demi keamanan, ketentraman bangsa dan negara kami. Juga untuk kepala daerah, dari mulai bupati, mungkin lurah atau RT, RW, kiranya Engkau berkati kehidupan mereka, berikan kebijaksanaan untuk dapat memimpin, membimbing masyarakat dengan baik, dan mematuhi peraturan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bapak, yaitu mematuhi untuk menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun, dan tidak melakukan kegiatan yang menciptakan adanya COVID-19 ya Bapak. Bapak, kami percayakan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Berikanlah keamanan, ketentraman pada bangsa dan negara kami. Demikian Bapak, kami sebentar lagi juga akan menyudahi ibadah ini. Kiranya kami percaya bahwa Tuhan memberkati ibadah ini. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan ya Bapak. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Di dalam kehidupannya Engkau berkati,
sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Demikian Bapa, permohonan kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah berdoa syafaat. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan kita muji nama Tuhan. KASIH sekali lagi. Mari kakak. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, doa berkat. Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kami semua hari ini sampai kedatangan Tuhan kembali. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa itu kakak? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Memakai masker. Memakai masker. Kita contohkan dulu memakai masker kak. Sudah. Mencuci tangan dengan air bersih, air yang apa? Mengalir. Nah, jangan suka berkerumun ya. Tetap patuhi kesehatan dan salam sehat selalu untuk semuanya. KASIH, 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 kasih.